Perkenalkan, nama saya Ardia Priadi. Saya dari kelas PTKF. Di sini saya akan mempresentasikan pengenalan teknologi informasi dari mata kuliah pengenalan ilmu komputer. Oke, yang akan saya bahas di sini yang pertama yaitu definisi sistem informasi, yang kedua teknologi informasi, yang ketiga definisi teknologi informasi, yang keempat peranan teknologi informasi, yang kelima perkembangan TIK, dan yang keenam kebijakan nasional bidang TI. Yang pertama, definisi sistem informasi. Ada beragam definisi sistem informasi menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Alter, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Butner dan Woodward, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Yang ketiga, menurut Gelinas, Oram, dan Wiggins, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. Yang keempat, menurut Hall, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Menurut Turban, McLean, dan Weatherby, sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Yang terakhir, menurut Wilkinson, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia, komputer, untuk mengubah masukan, input, menjadi keluaran informasi guna mencapai sarana-sarana perusahaan. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen: manusia, komputer, teknologi, dan prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses, data menjadi informasi, dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sarana atau tujuan. Yang kedua, teknologi informasi. Istilah teknologi informasi atau information technology mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi komputer atau pengolahan data elektronis atau PDE lebih dikenal. Istilah teknologi sistem informasi atau information system technology juga menunjukkan ke teknologi yang digunakan oleh sistem informasi. Istilah teknologi sistem informasi mempunyai arti yang mirip dengan teknologi informasi atau information technology. Sistem komputer juga merupakan teknologi informasi yang digunakan sistem informasi. Yang ketiga, definisi teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEP) secara umum adalah semua yang teknologi berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Tercakup dalam definisi tersebut adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun komunikasi. Istilah TIK atau ICT, Information and Communication Technology, atau yang dikenal di kalangan negara Asia berbahasa Inggris disebut sebagai Infocom, muncul setelah berpadunya teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya, dan teknologi komunikasi sebagai sarana penyebaran informasi pada paruh abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat, jauh melampaui bidang-bidang teknologi lainnya, bahkan sampai awal abad ke-21. Istilah sistem informasi sering dipakai tanpa embel-embel berbasis komputer, walaupun pada kenyataannya komputer merupakan bagian yang penting. Yang dimaksud dengan sistem informasi di sini adalah sistem informasi yang berbasis komputer. Sistem informasi atau information system yang menunjukkan sistem yang dapat menghasilkan informasi yang berguna. Yang keempat, peranan teknologi informasi. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Contoh hasil penerapan teknologi informasi yaitu pengambilan uang melalui ATM, transaksi melalui internet yang dikenal dengan e-commerce atau perdagangan elektronik, transfer uang melalui fasilitas e-banking yang dapat dilakukan dari rumah, dan lain-lain. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa
Yang pertama, teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua, teknologi memperkuat peran manusia yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang ketiga, teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. 2. Kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi. Alter mengemukakan berbagai kecenderungan teknologi yang berkaitan dengan sistem informasi, yaitu yang pertama, peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik. Yang kedua, ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. Yang ketiga, portabilitas peralatan-peralatan elektronik semakin meningkat. Yang keempat, konektivitas meningkat. Yang kelima, kemudahan pemakaian meningkat. Dan yang keenam, ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut. Yang kelima, perkembangan TIK. Bila dilacak dari beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap eksistensi TIK saat ini, pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875 memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 dan 1920. Terrealisasi transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama, dan kemudian bahkan diikuti pula oleh transmisi audiovisual tanpa kabel pada tahun 1940-an. Komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 1943, yang kemudian diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947. Perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat mulai diimplementasikannya teknologi digital menggantikan teknologi analog yang mulai menampakkan batas-batas maksimal pengeksplorasiannya. Di atas, infrastruktur telekomunikasi dan komputasi inilah kandungan isi berupa multimedia, konvergensi telekomunikasi, komputasi multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21. Indonesia pernah menggunakan istilah telematika untuk maksud yang kurang lebih sama dengan TIK yang kita kenal saat ini. Ersanta Dictionary mendeskripsikan telematik sebagai telecommunication informatik. Meskipun sebelumnya kata itu bermakna sense of data transmission. Pengolahan informasi dan pendistribusiannya melalui jaringan telekomunikasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Sejalan dengan itu, mulailah bermunculan berbagai jargon berawalan mulai dari e-book, e-learning, e-laboratory, e-education, e-library, dan sebagainya. 6. Kebijakan nasional bidang TI. Kementerian Negara Riset dan Teknologi memberikan arahan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan melalui kegiatan riset, antara lain: pertama, infrastruktur informasi. Infrastruktur informasi terdiri atas beberapa aspek yang keseluruhannya harus dibangun secara paralel dan saling menunjang. Aspek pertama adalah jaringan fisik yang berfungsi sebagai jalan raya informasi baik pada tingkat jaringan tulang punggung maupun tingkat akses pelanggan. Aspek kedua menekankan pada kemanfaatan sebesar-besarnya pengelolaan sumber informasi bagi seluruh komponen masyarakat. Aspek terakhir adalah pengembangan perangkat keras baik dari sisi jaringan maupun sisi di terminal. 2. Perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak diarahkan pada realisasi sistem aplikasi yang mampu menunjang proses transaksi ekonomi yang cepat dan aman, serta pengambilan keputusan yang benar dan cepat. Harga yang terjangkau dan daya saing pada tingkat internasional merupakan salah satu kriteria yang dipersyaratkan, khususnya mendukung kebijakan substitusi impor. Dalam mempercepat perkembangan dan pendayagunaan perangkat lunak, perlu pula ditinjau implementasi konsep open source. Penerapan konsep open source ini diharapkan mampu menggalakkan industri perangkat lunak dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat tanpa melakukan pelanggaran hak cipta. Yang ketiga, kandungan informasi. Kegiatan pengembangan kandungan informasi bertujuan melakukan penataan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi yang diperlukan untuk peningkatan efisiensi proses pembangunan, pengorganisasian, pencarian, dan pendistribusian informasi. Pemanfaatan maksimal kandungan informasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan potensi lokal, akumulasi kekayaan seni dan budaya Indonesia yang beraneka ragam dapat pula dieksploitasi sebesar-besarnya untuk menghasilkan produk-produk seni budaya yang berbasis multimedia. Yang keempat, perkembangan SDM dan kelembagaan.
Dalam perkembangan sumber daya manusia, diperlukan upaya peningkatan kemandirian dan keunggulan. Yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk membentuk keahlian dan keterampilan masyarakat dan penelitian dalam bidang teknologi yang strategis, serta mengantisipasi timbulnya kesenjangan keahlian sebagai akibat kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, pengembangan relugasi dan standarisasi. Program kajian regulasi meliputi penyusunan undang-undang dan penyempurnaan berbagai kebijakan terkait bidang teknologi informasi, komunikasi, dan broadcasting. Salah satunya adalah penyempurnaan cetak biru telekomunikasi dan UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 yang mana sudah mulai ketinggalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Termasuk dalam rangka relugasi ini adalah mempercepat terlaksananya proses kompetisi yang sebenar-benarnya dalam penyediaan jasa telekomunikasi sehingga dapat memberikan perbaikan kondisi layanan, kemudahan bagi pengguna jasa serta harga yang ekonomis. Sekian dari saya, terima kasih.